Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya akan melakukan tindakan IMD atau inisiasi menyusui dini. IMD adalah permulaan kegiatan menyusu dalam 1 jam pertama setelah bayi lahir. Inisiasi dini juga bisa diartikan sebagai cara bayi menyusu 1 jam pertama setelah lahir dengan usaha sendiri, atau dengan kata lain menyusu bukan disusui. Bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Pasal 9 Ayat 1 dan 2, yang berisi tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 jam. Ayat 2, inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu. Tahapan inisiasi menyusu dini. Yang pertama, 30 menit pertama stadium istirahat atau diam dalam keadaan siaga atau rest atau quiet alert stage. Bayi diam, tidak bergerak, sesekali matanya terbuka lebar melihat ibunya. Yang kedua, antara 30 sampai dengan 40 menit, bayi akan mengeluarkan suara, gerakan mulut seperti mau minum, mencium, dan menjilat tangan. Bayi mencium dan merasakan cairan ketuban yang ada di tangannya. Bau ini sama dengan bau cairan yang dikeluarkan payudara ibu. Tahapan selanjutnya yang ketiga, bayi akan mengeluarkan air liur saat menyadari bahwa ada makanan di sekitarnya. Bayi mulai mengeluarkan air liurnya. Lalu dilanjutkan dengan yang keempat, bayi mulai merangkak ke arah payudara, aerola sebagai sasaran dengan kaki menekan perut ibu. Bayi menjilat-jilat kulit ibu, menghentak-hentakkan kepalanya ke dada ibu, menoleh ke kanan dan ke kiri, serta menyentuh daerah puting susu dan sekitarnya. Dilanjutkan dengan fase yang terakhir, bayi akan menemukan, menjilat, mengulum puting, membuka mulut lebar, dan melekat dengan baik pada payudara ibu. Tahapan inisiasi menyusu dini ini berdasarkan Rusli tahun 2012. Manfaat inisiasi menyusu dini. Yang pertama, manfaat bagi ibu. Ibu dan bayi menjadi lebih tenang. Terdapat jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi lebih baik sebab bayi siaga dalam 1 sampai dengan 2 jam pertama. Sentuhan, jilatan, usapan pada puting susu ibu akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin. Dan manfaat yang terakhir yaitu membantu kontraksi rahim, mengurangi resiko perdarahan, dan mempercepat pelepasan plasenta.
Sedangkan manfaat inisiasi menyusu dini bagi bayi, yang pertama menurunkan angka kematian bayi karena hipotermia, yang kedua menghangatkan bayi melalui dada ibu dengan suhu yang tepat, dan yang ketiga bayi mendapatkan kolostrum yang kaya akan antibodi. Hal tersebut penting untuk pertumbuhan usus dan ketahanan terhadap infeksi. Warning: inisiasi menyusui dini yang kurang tepat, yang pertama yaitu meletakkan alas kain pada dada ibu. Hal itu bisa menghambat proses terjadinya skin to skin antara ibu dan bayi. Lalu yang kedua yaitu bayi dibedong. Sama halnya dengan alasan yang pertama, dengan bayi dibedong, maka tidak akan terjadi kontak fisik antara ibu dan bayi. Yang ketiga yaitu bayi disusui dengan cara memasukkan puting susu ibu ke mulut bayi. Hal itu menyebabkan tidak terjadinya proses secara alamiah simulasi untuk mengenal air susu ibu secara dini dengan IMD. Yang keempat yaitu dilakukan bonding hanya sebentar. Hal tersebut menyebabkan keterbatasan kontak fisik antara ibu dan bayi. Dan yang terakhir, setelah melakukan pemeriksaan bayi, tidak segera dilakukan bonding atau dikembalikan ke ruang ibu, karena dengan alasan harus melakukan proses pemeriksaan seperti ditimbang, diukur, dicap, diajankan oleh ayahnya, diberi suntika, serta diberi tetes mata yang prosesnya cukup lama sehingga membatasi proses bonding antara ibu dan bayi. Baik Ibu, sekarang saya mau melakukan tindakan IMD atau inisiasi menyusui dini ya. Saya cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan dengan 6 langkah. Selanjutnya memakai handscoon. Pertama-tama kita keringkan seluruh tubuh bayi dari kepala, badan, tangan, kecuali telapak tangan, lalu kaki. Biar cairan amion tetap berada di tangan bayi. Lalu kita keringkan bayi. Selanjutnya kita mengganti handuk dengan handuk kering. Sekarang saya akan mengecek apakah ada janin yang kedua ya Bu. Kakinya bisa diangkat sedikit Bu. Saya mulai ya Bu. Tidak ada janin yang kedua ya Bu. Teruskan lagi. Selanjutnya saya akan melakukan suntik oksitosin ya Bu untuk merangsang kontraksi ya Bu. Maaf kalau ada sedikit rasa nyeri ya Bu. Edwin juga bilang dia gitu, kalau begitu jadi ada tamu lagi kecil sama
baik-baik ya Bu. Ibu kalau nyeri bisa tarik nafas dan hembuskan. Sudah ya Bu. Sambil menunggu oksitosin terhadap kontraksi janin, selanjutnya kita akan melakukan pemotongan tali pusat. Yang pertama, kita klem tali pusat 5 cm dari perut. Dari perut kita klem ke arah bayi, lalu kita urut 2 cm, lalu kita klem yang kedua. Di klem yang kedua kita potong bagian tengahnya. Kita taruh di bengkok. Selanjutnya kita ikat tali pusat menggunakan satu arah. Lalu letakkan bayi ke ibu, biarkan kulit bertemu dengan kulit. Dekatkan tangan bayi ke daerah puting susu dan biarkan dia mencari puting susu, karena cairan amnion tersebut sama dengan kolostrum. Lalu ibu mendekap bayi. Berikan selimut pada bayi. Selanjutnya tutupi kepala bayi agar bayi hangat. Baik ibu, sudah selesai ya tindakan IMD-nya. Nanti 1 jam lagi saya akan kesini untuk mengecek ya Bu. Iya.